Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib rahimakumullah. Pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid, uluhiyah. Dan kita sudah di buku yang ke-6 dari 7 buku yang kita akan baca. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, fa idza arafta anna juhala al-kufari ya'rifuna dhalika. Kalau engkau sudah mengetahui bahwa orang-orang jahil dari kalangan orang-orang kafir mengetahui hal tersebut. Maksudnya, kalau kita sudah paham ternyata orang-orang kafir di masa Nabi, ya seperti Abu Jahal dan selainnya, yang mana Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal dan kawan-kawannya, ternyata mereka mengerti akan makna la ilaha illallah. Sudah kita jelaskan ya di pembahasan sebelumnya. Intinya ternyata orang-orang kafir di masa Nabi, mereka paham akan arti dari la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang berhak disembah atau diibadahi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memurnikan ketergantungan hati hanya kepada Allah. Karena tawakal itu ibadah, inabah itu kembali, itu adalah ibadah, harapan itu adalah ibadah. Ini semuanya adalah bentuk dari ketergantungan hati. Ya, maka ternyata orang-orang kafir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti akan makna la ilaha illallah. Sebagaimana ayat yang telah kita bacakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa jawabannya? Aja'alal alihata ilaha wahida? Apakah dia mau menjadikan yang kita ibadahi satu saja? Berarti mereka paham, iya, akan makna la ilaha illallah. Baik, sekarang penulis ingin membandingkan sebenarnya siapa yang lebih pintar, ya, siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih paham tentang Islam. Apakah orang-orang kafir di masa Nabi, orang-orang musyrik, atau sebahagian besar kaum muslimin? Sekarang kita lihat perbandingannya. Orang-orang kafir di masa Nabi tidak mau mengucapkan syahadat. Karena apa? Karena paham artinya. Mereka paham artinya. Artinya kalau mereka ucapkan kalimat itu, berarti mereka harus meninggalkan semua kebiasaan mereka dan memurnikan ibadah hanya kepada siapa? Allah. Kalau sekarang
Zikirnya la ilaha illallah bukan cuma satu kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan cuma satu kali. Ya. Tapi sangat disayangkan zikir ini, ucapan ini yang berulang-ulang ini, ternyata ucapan la ilaha illallah lancar, tapi syirik juga lancar. Zikir la ilaha illallah lancar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah lancar. Tapi syirik juga lancar. Kalau orang-orang kafir di masa Nabi, mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka paham, kalau kami ucapkan, berarti tidak lagi ketergantungan hati kepada kuburan ini, kepada penghuni ini, pokoknya semuanya hanya kepada Allah. Menyembelih karena Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ya, tawaf hanya di Baitillah, bernadar hanya karena Allah. Ya, lagi kuburan yang dikeramatkan. Pohon-pohon, penghuni-penghuni yang semisalnya. Baik, sekarang kata beliau, fal ajabu mimman yadda'i al-Islam, yang mengherankan yang mengaku muslim, ya, wa huwa la ya'rifu min tafsiri hadhihi al-kalimati ma 'arafahu juhalul kuffar. Yang mengherankan orang-orang yang mengaku Islam, mau saya muslim, tapi dia tidak tahu apa arti la ilaha illallah. Ini yang mengherankan seorang muslim. Sekarang apa itu la ilaha illallah? La ilaha illallah adalah fondasi Islam, rukun Islam yang pertama, dasarnya agama Islam, zikir yang paling mulia, kunci surga. Siapa yang mengucapkan, menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Artinya kalimat ini kalimat yang paling mendasar dalam agama kita. Tapi sangat disayangkan, ternyata orang kafir di masa Nabi lebih paham artinya ketimbang artinya ini bukan masalah istilahnya pembahasan yang sampingan atau perselisihan ulama atau pembahasan yang cabang, tapi dia pembahasan yang paling mendasar dalam agama. Dia merupakan pondasi Islam, dasarnya agama Islam. Bersamaan dengan itu, ternyata banyak dari kaum muslimin yang mengucapkan kalimat ini tapi tidak paham apa maksudnya. Tidak paham apa maksudnya kalimat ini. Nah, dasarnya Islam, pondasinya Islam, menempati urutan pertama dalam dasar Islam, tapi ternyata tidak paham apa maksudnya. Sementara orang-orang kafir di masa Nabi, ternyata ketika Nabi perintahkan mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, langsung mereka paham. Oh, berarti tidak boleh kita menyembah kecuali hanya Allah. Berarti kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kita ini. Ini yang kata Syekh, artinya termasuk hal yang mengherankan. Kenapa bisa orang kafir lebih paham daripada muslim? Maksudnya artinya bagaimana ya? Artinya orang kafir lebih paham daripada orang muslim. Apa alasannya? Yang lebih parah lagi, yang sudah dianggap sebagai orang berilmunya, yang dianggap sebagai ustadz,
yang dianggap sebagai ulamanya, ketika ditanya, apa arti la ilaha illallah? Artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Bayangkan, sudah dianggap ustadz ini, dianggap ulama, tapi pas ditanya tentang pembahasan Islam yang paling mendasar, apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Tuhan apa? Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali siapa? Sekarang saya tanya, orang-orang kafir di masa Nabi, orang-orang musyrik di masa Nabi, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa mereka jawab? Allah. Sudah kita bacakan ayat-ayatnya. Kalau mereka ditanya siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberi rezeki, mereka bilang siapa? Allah. Kalau seandainya ini maknanya, orang kafir di masa Nabi langsung, kalau ini maksudnya, kalau ini maksudnya, apa susahnya mereka ucapkan? Dan itu memang akidah mereka, keyakinan mereka bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai kecuali Allah. Itu akidah mereka. Tapi kenapa mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena bukan itu artinya. Karena bukan itu artinya. Seandainya itu artinya, sama dong dengan akidah mereka, sama. Tapi ternyata bukan itu artinya. Sebagaimana ayat yang sering kita ulangi, ketika mereka disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa jawaban mereka? Apakah dia mau menjadikan yang kita sembah satu saja? Berarti la ilaha illallah adalah apa? Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, disembah kecuali siapa? Allah. Dan ini sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan yang dipahami orang-orang musyrik di masa Nabi, bahwa maknanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali siapa? Nah, ternyata yang paling mengherankan, sudah dianggap ulama, dianggap ustaz, dianggap berilmu, pas ditanya apa arti la ilaha illallah, dengan yakinnya dia menjawab, tidak ada Tuhan selain Allah. Aduh. Artinya kalau tidak ada Tuhan selain Allah, itu artinya berarti orang-orang kafir di masa Nabi Muslim. Karena juga mereka meyakini tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Muslim, asli Muslim. Tapi bukan itu artinya. Kita sudah jelaskan ya. Kita sudah jelaskan akidah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan akidah orang-orang musyrik di masa Nabi. Apa yang mereka permasalahkan? Kan akidah mereka pokoknya menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Iya kan? Sementara Nabi kita datang mendakwakan akidah bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali siapa? Ini dia, tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Nah, ini yang mereka tidak mau terima, makanya mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalau mereka ucapkan kalimat ini berarti kita harus tinggalkan kebiasaan kita. Ya, menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Kaum muslimin sekarang sebahagian ya, sebenarnya disebutkan oleh Syekh, tapi kebanyakan ada dua kesalahan fatal yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Yang pertama, ya, kata beliau, bal yadhunnu anna dzalika huwa at-talaffuz bi hurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li syai'in minal ma'ani. Kesalahan pertama, sebahagian besar kaum muslimin menyangka bahwa
La ilaha illallah itu cukup hanya sekedar diucapkan. Yang penting diucapkan. Mau paham artinya, mau bikin syirik, yang penting sudah syahadat Islam. Jadi banyak dari kaum muslimin yang memahami seperti itu. Yang penting sudah syahadat, ya. Yang penting sudah syahadat, paham artinya apa itu la ilaha illallah, tidak, yang penting sudah syahadat. Biar dia kerjakan syirik, pokoknya dia sudah muslim. Jadi bagi mereka kalimat la ilaha illallah itu hanya sekedar zikir. Makanya tidak heran zikirnya la ilaha illallah. Jangan heran, terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, berapa kali? 100 kali, 1000 kali. Iya kan? Karena yang dia pahami, kalimat ini yang penting kita ucapkan. Yang penting kita ucapkan. Iya. Sementara maksud dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalimat ini, kalau kita lihat kepada sejarah, Nabi mengajak orang-orang kafir mengucapkan kalimat ini agar supaya mereka meninggalkan apa? Kesyirikan. Mereka mengucapkan kalimat ini karena mereka paham artinya, sehingga mereka meninggalkan kebiasaan mereka menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, sekarang yang dipahami oleh kaum muslimin, kalimat la ilaha illallah yang penting diucapkan sah. Ya kan? Makanya berbangga kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, berbangga. Dia tidak merasa bahwa syirik membatalkan apa? Syahadat. Bahwa syirik membatalkan Islam. Ini kesalahan yang pertama. Makanya sekarang banyak orang belajar agama jarang dibahas la ilaha illallah, karena yang mereka pahami bahwa la ilaha illallah yang penting diucapkan, selesai urusan. Yang penting diucapkan, selesai. Ya kan? Padahal Nabi kita di Mekah selama 13 tahun, apa yang Nabi sampaikan? 13 tahun ini, 13 tahun. Orang yang paling pintar berdakwah. Kemudian yang diceramai orang yang paling paham bahasa Arab. Tapi Nabi mendakwakan kalimat la ilaha illallah selama 13 tahun. Tapi coba sekarang, kalau dibahas tentang la ilaha illallah, pembahasan anak TK itu. Dari TK, dari SD itu sudah lama pelajari pembahasan itu. Tidak ada pembahasan lain kah? Wih, parlemen tuh pas ditanya apa artinya la ilaha illallah, bahayanan nih. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya kan? Coba bayangkan. Ini kesalahan yang pertama, merasa bahwa hanya cukup diucapkan. Makanya jangan heran tadi ya, zikirnya la ilaha illallah, pokoknya diulangi terus itu la ilaha illallah, tapi syiriknya juga lancar karena tidak paham. Yang penting diucapkan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ya, kenapa kesalahan fatal ini terjadi? Karena memang jangankan orang-orang awam di kalangan kaum muslimin, sampai yang dianggap berilmunya, ya, sampai yang dianggap berilmunya, yang diustadkan, yang diulamakan, yang dianggap berilmu, yang dianggap paham agama, pas ditanya apa arti la ilaha illallah, apa nak anak? Ya kan? Coba lihat terjemahan Quran, terjemahan ke bahasa Indonesia.
ketika lewat kalimat la ilaha illallah, apa diartikan? Ya kan? Tidak ada Tuhan selain Allah. Bayangkan, yang dianggap sudah berilmu. Nah, sedangkan yang sudah dianggap berilmu salah, bagaimana lagi yang tidak berilmu? Yang dianggap berilmu dalam Islam ini tentang ilmu yang paling mendasar dalam Islam salah, kira-kira bagaimana lagi kesini yang tidak berilmu? Iya kan? Nah, makanya kata penulis di sini, min ajabil ujab, artinya termasuk hal yang paling mengherankan. Nah, kenapa bisanya orang kafir lebih paham daripada muslim? Ya, maksudnya dari sisi mana kebaikannya? Dari sisi mana kebaikannya? Ya, orang kafir lebih paham daripada orang muslim. Padahal ini kalimat yang paling mendasar dalam Islam. Iya, apa kita mau bangga karena orang kafir lebih paham? Saya muslim, pas ditanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, nah lebih paham orang kafir. Maksudnya apa hebatnya, apa bagusnya? Karena dasar agama tak yang paling mendasar pun ternyata orang kafir lebih paham. Nah, kita yang salah. Berarti sekarang apa? Sekarang kira-kira kajian la ilaha illallah sudah beres, sudah tuntas, atau masih sangat perlu terhadap kurikulum yang seperti ini? Jawabannya sangat perlu. Sangat perlu. Dan telah kita jelaskan bahwa atau dari sini kita memahami bahwa seorang bisa memahami la ilaha illallah dengan baik, ya, maka itu merupakan nikmat atau pemberian Allah yang paling besar. Maksudnya seorang bisa meyakini, memahami makna la ilaha illallah yang benar, kemudian dia meyakini, dia mengucapkan, dan dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka itu merupakan nikmat yang besar. Karena itulah maksud dan tujuan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian kita ucapkan kalimat itu, kemudian kita buktikan dalam kehidupan kita. Inilah maksud dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala berkata, ma an'ama Allahu 'alan nasi ni'matan a'zama min la ilaha illallah. Ya. Kata beliau, tidak ada nikmat, tidak ada pemberian atau tidak ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang paling besar dibandingkan dengan pemberian Allah tentang la ilaha illallah. Ini nikmat yang paling besar. Maksudnya bisa memahami maknanya, dia mengucapkannya, dia mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ini merupakan nikmat yang besar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari hatinya dari ketergantungan kepada selain Allah. Dengan dia paham kalimat la ilaha illallah, maka hatinya itu hanya tergantung kepada Allah. Ini nikmat yang besar. Coba lihat sekarang ya.
Sering kita contohkan. Bayangkan kalau anak sakit, ingat kuburan. Rezeki sempit, ingat kuburan. Ya, jodoh tak kunjung datang, ingat kuburan. Mau berangkat umroh, ingat kuburan. Pulang dari umroh, ingat kuburan. Ya, pokoknya hati ini keterikatan kepada siapa? Tapi coba orang yang paham la ilaha illallah, dia meyakini bahwa segala urusan, segala keperluan dia, siapa yang punya? Siapa yang kasih? Berarti dikit-dikit Allah. Rezeki sempit, ingat Allah. Anak sakit, ingat Allah. Ya, kita cuma melakukan sesuatu yang ada hubungan sebab akibat. Kalau sakit ya ke dokter, tapi hati kita kepada siapa? Allah. Nah, ini merupakan nikmat yang besar. Hati kita hanya tergantung hanya kepada siapa? Terikat hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau hati kita hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang kita agungkan kecuali siapa? Tidak ada yang kita cintai, yang kita besarkan, yang kita muliakan, yang kita besarkan kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Adapun kuburan, kalau kita paham la ilaha illallah, kira-kira hati kita masuk akal mengagungkan kuburan, mengagungkan orang mati. Sekarang kita sudah paham. Apa kelebihan? Anak sakit ke sana, rezeki sempit ke sana, jodoh belum datang ke sana, pulang dari Mekah ke sana, sebelum ke Mekah ke sana. Ada urusan apa? Iya kan? Tapi coba belum paham. Coba belum paham tauhid. Coba belum paham la ilaha illallah. Oh, syirik harga mati. Iya kan? Syirik harga mati. Iya. Maka nikmat yang terbesar, nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba, dan itulah Islam yang sebenarnya, akidah yang sebenarnya yang Nabi ajarkan ketika itu adalah membersihkan hati dari ketergantungan kepada selain Allah dan menjadikan hati ini hanya bergantung, hanya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana hati ini hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bila mana hati ini benar-benar percaya dan yakin dengan Allah Azza wa Jalla, maka kira-kira perasaan bagaimana? Pusing atau lega? Sempit atau bahagia? Iya kan? Kalau hati ini benar-benar yakin dengan Allah, hanya tergantung kepada Allah, maka apa yang kita pusingkan? Coba kita baca nama-nama Allah. Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Tapi banyak yang pusing. Baik, pacil orang kan, keras kehidupan, yang jangankan yang halal, yang haram saja susah. Coba ya, dia gara-gara dia buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla, maka kehidupannya susah. Kehidupannya susah. Dia pusingkan masa depan, dia pusingkan rezekinya, dia pusingkan anak-anaknya. Dia tidak ingat dia adalah hamba, dia adalah hambanya yang maha penyayang. Dia adalah hambanya yang maha memperhatikannya, yang maha menjaganya, yang maha memeliharanya. Kalau hati seperti ini, apa yang dikhawatirkan? Tapi kalau dikit-dikit ada hujan, ada musibah, sudah lama nggak dikasih makan itu penghuni laut kah? Makanya tidak mau berhenti hujan, kasih sai itu, ya kan? Kalau seperti ini kira-kira bagaimana hati?
dikit-dikit terikat dengan selain Allah, dikit-dikit terikat dengan selain Allah. Akhirnya yang ada apa? Dipermainkan sama jin. Ya kan? Karena kalau lama tidak dikasih, minta lagi. Kalau kurang dikasih, minta yang lebih. Pokoknya seperti terus. Iya. Didatangi dalam mimpinya kah, bisikan-bisikan kah, apalah. Tapi coba orang yang bertauhid, maka tidak ada ketergantungan hatinya kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa dia meragukan? Rezekinya di tangan Allah, masa depannya di tangan Allah, keselamatannya di tangan Allah, penjagaan dia di dunia maupun di akhirat di tangan Allah. Kalau begitu mendekat kepada siapa? Allah, kan begitu. Dan siapa yang mendekat kepada Allah, maka pasti Allah menjaganya. Siapa yang menolong agama Allah, maka pasti Allah menolongnya. Terus apa yang kita ragukan? Apakah kita beragama ini coba-coba? Saya coba deh, siapa tahu lato. Ataukah kita beragama ini memang keyakinan? Iya kan? Ini agama berkeyakinan. Jadi kalau seperti ini kehidupan kita, betul-betul hati kita hanya tergantung kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. Makanya tidak heran ya, kenapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berat cobaan hidupnya. Bayangkan, belum lahir sudah meninggal bapaknya. Kemudian ketika lahir di dunia ini harus berpisah dengan ibunya karena dibawa ke pedalaman, disusui oleh Halimah bintu Abi Dhu'aib as-Sa'diyah selama 2 tahun. Kemudian kembali bersama ibunya, baru usia 6 tahun meninggal ibunya. Dipelihara oleh kakeknya, baru usia 8 tahun meninggal kakeknya. Ujian yang luar biasa. Tapi beliau merupakan orang yang paling bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nashrah Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Dengan apa kira-kira? Tauhid, dengan ketergantungan hati hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ketergantungan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang terbesar. Makanya disebutkan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah beliau, harabu minar rikil ladhi khuliqu lah fabulu birikin nafsi wasyaitani. Mereka lari dari penghambaan kepada Allah. Akhirnya mereka dikasih musibah menjadi hambanya hawa nafsu dan hambanya setan. Artinya hamba ini, kalau dia tidak menghamba kepada Allah, berarti dia akan menjadi hambanya dirinya atau hambanya setan. Apa yang dimau oleh dirinya, apa yang dibisikkan setan, itu yang dia kerjakan. Tapi apa yang Allah perintahkan, mikir wrong. Apa yang Allah perintahkan dia masih ragu, dia masih pikirkan, dia masih analisa, tapi kalau apa yang dimau oleh dirinya, apa yang dibisikkan setan, langsung. Nah, makanya ini kalimat yang sangat indah. Siapa yang tidak mau menghamba kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba dirinya atau hamba syaitan. Dan menjadi hamba Allah itu merupakan kemuliaan. Sedangkan menjadi hamba syaitan, ya, menjadi hamba syaitan itu merupakan kehinaan. Ya kan? Sekarang tinggal pilih. Karena tidak ada pilihan yang ketiga, mau jadi hamba Allah atau mau jadi hamba setan. Cuma pilih saja, tidak bisa yang ketiga, cuma 2 pilihan. Menjadi hamba Allah, kemuliaan. Menjadi hamba setan, kehinaan. Kata main, pilih maki. Mau yang mana?
Kalau kita mau ikuti setan, apa dia kasihkan? Dia kasih rezeki, dia kasih nikmat kubur, dia kasih surga, atau sebaliknya? Maksudnya menjadi sebab kita di dunia hati kita hancur. Karena itu setan tidak tahu apa maunya. Hari ini bilang begini, besok tidak mau kalau dikasih telur ayam pi. Ya, 1 tahun kemudian kambing pi. 5 tahun kemudian sapi pi. Ses saja ki. Iya kan? Tapi kalau Allah Azza wa Jalla jelas yang dia suruhkan ini ada perubahan, jelas. Itu pun fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan. Ada yang susah, jelas. Iya. Taib. Oleh karena itu, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita jaga dan kita pertahankan, dan ini merupakan sebab keselamatan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, oleh karena itu orang yang bertauhid maka hatinya hanya bergantung kepada siapa? Allah. Orang yang bertauhid maka dia pasti berbaik sangka kepada Allah, tidak pernah dia curiga dengan Allah. Dia tidak pernah beragama ini coba-coba, ya Allah, coba deh barangkali kita kabulkan ya Allah. Tidak seperti dia beragama. Orang yang bertauhid dia yakin dengan Allah. Dia yakin Allah itu maha mengabulkan doa. Dia yakin Allah itu maha baik. Dia yakin Allah itu maha menjaga hambanya. Dia yakin Allah maha memberi rezeki. Dan dia yakin apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Kalau sekarang apa? Kebanyakan manusia apa? Yang dia anggap baik sesuai maunya pi. Itu baru bagus. Ini begini ya Allah, bagus ini. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang dia mau, bagaimana Allah ini capek mau berdoa baru tidak dikabulkan. Padahal betapa banyak dari masalah yang kita hadapi, berapa tahun kemudian baru kita paham, syukur Allah tidak kabulkan, syukur Allah tidak beri. Andaikan Allah beri, mungkin jadi apa, ya kan? Nanti berapa tahun kemudian dijalani, ternyata di balik kemiskinan, di balik kesusahan, di balik musibah ada hikmah yang baru kita pahami berapa tahun kemudian. Yang jelas, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kita apa? Tidak tahu. Contohnya begini. Sekedar pendekatan ya, kalau kita naik pesawat, kemudian pesawat ini yang bawa pesawat adalah ahlinya. Kira-kira kalau naik pesawat pusing, takut atau tenang? Tenang aku. Ahlinya itu bukan pilot kaleng-kaleng itu. Jadi perasaan kita tenang. Tapi coba naik pesawat, ya, yang bawa pesawat ini, Pak Bentor misalnya, baru pertama kali bawa pesawat, mati maca. Nah iya, tapi perasaan ini, tawakal mam, ya kan? Karena sekarang coba tanya, yang atur kehidupan kita siapa? Allah yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengetahui segala kebaikan buat kita. Lantas kita ragu dengan pengaturannya, lebih kita percaya dengan pengaturan diri kita, iya kan? Kita merasa lebih tahu, merasa lebih pintar, merasa lebih tahu mana yang bagus, iya kan? Maka mana tauhid kita? Mana keyakinan kita dengan Allah Azza wa Jalla? Oleh karena itu, misalnya, kalau kita berdoa, kita harus yakin pasti Allah mengabulkan doa saya. Ya. Kalau kita bertawakal kepadanya, pasti Allah menolong kita. Ya, kalau kita istighfar, pasti Allah ampuni kita. Kalau kita bertobat, pasti Allah terima tobat kita. Ini namanya baik sangka.
Jangan curiga terus. Jangan-jangan. Gimana caranya bertauhid baru jangan-jangan terus? Ya kan? Akhirnya pusing. Ya kan? Tapi orang yang bertauhid, orang yang yakin dengan Allah. Misalnya, ketika dia berdoa, dia yakin betul Allah mengabulkan doanya. Tapi ingat, sudah kita bahas ya, ada berapa pengabulan doa? Ada 3 macam. Yang pertama apa? Kita minta dikasih apa yang kita minta. 1. Yang kedua apa? Kita minta tapi Allah kasih yang lebih bagus, yaitu diselamatkan dari musibah. Yang ketiga, kita minta ternyata disimpan. Kan doa kan pahala kan? Doa itu ibadah dan berpahala. Ternyata itu doa kita itu disimpan oleh Allah, ditabung. Nanti dibuka pada hari kiamat, kita kaget, pahala dari mana nih ya Allah? Ini pahala doamu. Kira-kira begini, contoh. Sekarang di hari kiamat kita kira-kira kita perlu apa? Pahala kan? Dan kita kaget dengan pahala yang Allah tabungkan selama kita di dunia. Contoh, kalau tidak ada uang, pas kasih masuk di kantong, 1 juta. Nah, tidak ada uang ini, pas tiba-tiba ada uang paling 1 juta. Kira-kira bagaimana perasaan? Syukur kelupa di kantong ini, kalau tidak labus mi. Ya kan? Maksudnya merasa bersyukur, ternyata disimpan. Nah, di hari akhirat nanti tidak ada yang kita perlukan kecuali pahala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa Allah simpan, kita berdoa Allah tabungkan, kita berdoa Allah tabungkan. Nanti dibuka pada hari kiamat tabungan kita. Nah, tidak ada yang kita perlu kecuali itu. Ya kan? Sekarang apa yang kita mau curiga dengan Allah? Ya Allah, saya sudah berdoa, tidak kita kabulkan doaku. Ini buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Buruk sangka, bukan orang yang bertauhid seperti ini. Ya kan? Oleh karena itu, orang yang bertauhid maka orang yang paling berbahagia. Karena benar-benar dia yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dia yakin betul apapun takdir, apapun yang Allah berikan, dia yakin itu yang terbaik. Ya kan? Karena pasti ada hikmah di baliknya. Allah taala alam. Sekiranya apa yang bisa kita jelaskan, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.